Halo teman-teman, saat ini saya sedang berada di Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, atau tepatnya di depan pabrik gerobak listrik atau biasa disebut gelis. Jadi gelis ini adalah motor roda 3 listrik yang dijual atau dikhususkan untuk para pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, di video kali ini saya mau gerebek pabriknya langsung nih. Kita mau tahu bagaimana sih proses produksinya. Penasaran? Ayo ikut saya ke dalam. Oke teman-teman, yuk kita masuk. Kita ketemu sama Pak Budi nih. Nah, ini Pak Budi. Halo Pak Budi. Selamat siang. Siang Pak Budi. Selamat Gimana? datang. Pak Budi, ini saya mau tanya-tanya nih Pak. Gerobak listrik ini apa sih Pak? Oke. Ya, gerobak listrik sesuai dengan namanya. Jadi gerobak yang digerakkan oleh tenaga listrik. Ya. Jadi sudah full elektrik listrik sehingga sudah tidak perlu lagi bahan bakar ya, entah bensin, premium atau apa, tapi sudah langsung dengan listrik. Jadi menggunakan baterai. Ya. Jadi ini tuh ditujukan untuk UMKM lah katanya ya? Ya, awalnya memang kami itu ingin sekali membantu para UMKM, untuk UMKM ya. Selama ini kita lihat bahwa ada bapak-bapak yang sudah tua, sudah lama, itu masih mendorong gerobaknya. Oke. Ya. Nah, kami ingin membantu bapak-bapak ini untuk lebih konsentrasi kepada dagangannya, jadi bukan mendorong gerobaknya yang cukup jauh, karena kalau sudah sampai tujuannya mungkin sudah lelah ya. Nah, dengan ini, dengan gerobak kami diharapkan mereka lebih bisa konsentrasi di sana sehingga bisa membantu benar-benar mereka. Nah, kemudian kenapa gerobaknya juga menggunakan listrik? Ini juga adalah untuk menjawab tantangan pemerintah pada saat tahun 2019, yaitu menggunakan baterai. Nah, jadi kami gerobak-gerobak kami itu langsung menggunakan baterai. Jadi membantu para UMKM dan juga membantu supaya alam ini menjadi lebih tidak terpolusi oleh bahan bakar. Seperti itu. Ini kan sudah berjalan tuh gelis di Indonesia udah 2 tahun Pak ya, kurang lebih ya? Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Produksi awal itu adalah di awal tahun 2019. Ya, ketika awal pandemi itu kami sudah mulai produksi. Betul sekali. Udah 2 tahun nih Pak, ini produknya udah ada berapa sih gelis nih Pak? Oke. Awalnya produksi kami itu adalah yang seperti ini. Ini ya, jadi ini apa namanya Pak? Ini gelis 300. Gelis 300, oke. 300. Kemudian sekarang kami sudah mempunyai gelis 300 all new, atau kami sebut dengan all new gelis. Jadi seperti ini ya. Oh, yang ini Pak? Ya, ini yang all new gelis ya. Ya, jadi dia sudah mempunyai kabin. Sedangkan gerobaknya itu yang ini maupun yang all new gelis itu tergantung dari permintaan customer. Jadi pada dasarnya basicnya itu ini gelis 300. Ya, ini yang dibuatkan cabin seperti itu. Oke. Ya. Kalau yang ini sejak kapan Pak? Baru ini kira-kira sekitar tahunan ya. Jadi setelah kami menjalankan ini, ternyata juga banyak requirement dari terutama perusahaan-perusahaan. Kalau yang ini tuh kebanyakan adalah para UMKM langsung ya. Kalau itu sudah langsung kepada perusahaan-perusahaan seperti ojol lah ya. Jadi untuk mengantarkan ini barang-barang. Ya. Jadi mereka minta tertutup supaya drivernya lebih aman dan lebih nyaman seperti itu. Chassis ini mempunyai beberapa model untuk jadi gerobaknya. basisnya tetap gelis 300. Betul, 300. Kemudian punya gerobak. Ya, atau kami menyebutnya ini gerobaknya macam-macam. Ini kami sebut dengan pickup. Kemudian ada yang yang kargo, pickup kargo. Kemudian ada yang garbage, jadi untuk buang sampah, mirip seperti ini tapi lebih tinggi.
kemudian light metal, kemudian ada lagi satu lagi yaitu retro. Ya. Jadi total sekitar berapa? Ada 4. Ini kan banyak ya Pak, produknya ya. Untuk harganya berapa nih Pak? Sekarang mulai kisaran berapa sih? Ya tergantung dari apa namanya kebutuhannya. Jadi kami menjual itu tanpa baterai. Tanpa baterai. Kenapa? Karena kami menyerahkan kepada customer kebutuhannya apa. Karena baterai yang menentukan jarak jangkauan ya, dan juga beban yang ada. Berarti bisa request gitu Pak ya? Kami punya dua jenis baterai, ya baterai VRLA 26 ampere jam, kemudian lithium 26 dan 45. Jadi kalau dihitung tipenya ada 3, tapi 2 jenis baterai, yaitu lithium dan VRLA. Itu masing-masing spesifikasinya Pak? Mampu kalau jarak berapa sih? Yang VRLA itu ada 26 ampere jam, itu mampu sekitar 30 km. 30 km. Sedangkan yang lithium yang 26 itu juga bisa lebih jauh, tetapi karena lifetime-nya yang jauh lebih baik, itu yang kami tawarkan. Kemudian yang besar, yang paling besar standar itu adalah 45 ampere jam. 45 ampere. Ya, itu bisa mencapai jangkauan hampir atau sekitar 90 km lah. 3 kali lipatnya berarti dari yang VRLA. Ya. Kalau dari sisi ini Pak, katanya udah ada STNK-nya Pak, jadi betul. legal di jalan ya? Betul, jadi kendaraan kami itu yang ini kan sudah ada SUT-nya, sehingga untuk customer yang menginginkan atau harus di jalan raya, jadi menghendaki nomor, dia bisa. Ya, jadi sudah ada surat uji tipenya, tinggal misalnya kami yang mengurus atau masing-masing mengurus STNK-nya bisa diatur. Kalau di Jakarta nanti kita bisa di sini enggak? Itu ada yang platnya itu tandanya sudah biru ya Pak? Biru, betul. Biru tanda bahwa itu listrik. Motor listrik ya, kendaraan listrik. Di mana itu sangat membantu nanti ketika masuk ke daerah ganjil genap. Karena kan seperti diketahui kalau ganjil genap, kalau pakai strip biru listrik, maka dia tidak terkena aturan ganjil genap, jadi bisa masuk ke area ganjil genap. Seperti itu. Ngomong-ngomong, ini pajaknya berapa sih Pak? Nah, kalau yang ini listrik untuk di Jakarta, untuk balik nama pertamanya itu 0 rupiah. 0 rupiah ya. Jadi ini memang untuk beberapa provinsi masih mengenakan pajak, tapi untuk di Jakarta itu mereka sudah menghilangkan. Jadi ini memang itu juga tujuan dari pemerintah agar lebih banyak orang menggunakan motor listrik, sehingga dibantu dengan meniadakan pajak balik nama yang pertama itu. Kalau dari sisi perawatan ini butuh perawatan nggak sih Pak, kayak motor konvensional? Karena ini sudah menggunakan listrik, jadi sudah hampir dikatakan tidak ada lagi yang harus di maintain, ya. Karena kalau misalnya motor menggunakan motor bahan bakar, itu dia ketika mogok misalnya, ya kan, orang akan bertanya, ini mogok bensinnya habis atau akinya swah atau pembakarannya sudah nggak beres atau apa, sedangkan ini nggak ada lagi. Jadi ini jauh lebih friendly lah untuk customer, ya. Kalau misalkan harus ini paling-paling kita cek baterainya aja. Cek baterai aja ya? Betul, baterainya aja. Dan ini dibandingkan dengan bahan bakar, kendaraan bahan bakar ini jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Ya, kalau dihitung ini kalau menggunakan ini per kilometernya itu sekitar Rp62 saja. Per kilometer Rp62 1 kilometernya. Sedangkan kalau bensin kita pakai hitung adalah bensin Pertalite ya, 7.650 itu harganya 255. Jadi ini efektifnya atau harganya ini jadi hanya seperempatnya saja. Seperempatnya saja ya. Per kilometer ya. Per kilometer. Ya. Jauh lebih murah
jauh lebih Efisien, Pak, ya? Ya, memang ini sebenarnya cocok untuk para UMKM lah ya. UMKM. Iya. Sejauh ini udah kemana aja sih Pak ini pemasaran? Oh ya, kami sudah mempunyai dealer lebih dari 11 kalau nggak salah, tapi nanti saya bisa itu di Jakarta kami punya beberapa dealer termasuk di Depok, kemudian di Bogor kami ada, kemudian di Jogja, Surabaya, Kediri, Malang, Bali, kemudian di luar Jawa selain Bali ada di Medan dan Medan juga. jadi sudah banyak dealership kami. Oke. Itu di dealer tuh selain penjualan juga ada layanan purna jual juga Pak ya Pak? Ya, tentunya seperti halnya dealership itu kendaraan bermotor lain, mereka juga bertanggung dan tentunya menjadi tanggung jawab kami di sini yaitu mensupport para customer kami dalam hal after sales ya. Jadi untuk spare part atau jika ada ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kendaraan ini ya atau persoalan, kami akan bantu. Kalau untuk spare part itu karena kami pabrik di sini ya, jadi partnya itu pasti ada. Partnya nggak usah khawatir berarti Pak ya? Tidak perlu khawatir, karena kalau sampai bisa membuat ini berarti baut-baut seperti ini juga harus ada di sini. Sekarang kalau customer-nya butuh ya pasti kita akan berikan. Jadi tidak seperti halnya kalau yang hanya sekedar distributor mendatangkan gitu. Ya mereka sangat tergantung. Ini diproduksi di sini Pak ya? Ini produksi di sini, di Cikeas ini, di gedung ini. Jadi kalau ada apa-apa kami bisa mensupport. Jadi kalau misalnya ada customer tadi saya katakan misalnya di Solo, dia bisa langsung komplain, kemudian nanti pihak dealer akan menghubungi kami. Oke. Ya. Ini kan mulai dari 20 juta Pak ya? Ini tuh bisa kreditnya sih Pak buat layanan? Ya, ini pertanyaan yang menarik. Kami sudah diskusi dalam ya dengan perusahaan atau financing company Aldika. Mudah-mudahan dalam waktu pendek bisa bisa berjalan sehingga nanti juga para UMKM yang sangat tergantung dengan kredit itu bisa sangat terbantu. Ya, berarti baru akan Mbak? Baru sedang di... Ya, dan juga sudah dengan beberapa bank untuk ini. Ya. Berarti kedepannya akan bisa kredit ya, ya Pak? pasti, karena itu salah satu dari yang tadi sampaikan di awal bahwa kami ingin membantu para UMKM ya, sehingga dengan dengan kredit yang bisa didapat dari perusahaan financing company tersebut bisa terbantu. Ya. Kalau dari ini sendiri Pak, layanan dealer itu tadi ya? Tadi kita katakan bahwa produksinya di sini nanti kita bisa lihat di atas. Langsung ke dalam ini Pak ya? Oke, ya produksi kami di atas. Oke, siap. Jadi nanti kita bisa lihat apa yang dilakukan di atas sehingga nanti para calon customer atau pecinta otomotif bisa langsung melihat apa yang kami kerjakan di atas. Oke, teman-teman, yuk kita langsung lihat proses produksinya yuk. Oke teman-teman, jadi proses produksi dari gerobak listrik ini dilakukan di lantai 2 sini. Lantai 2 ini ya, Pak ya? Kita mulai dari sini. Mulai dari sini kita di sini bawa apa dulu Pak? Di sini dengan alat ini dinaikkan chassis yang itu awal Pak ya? Tahap awal ya? Betul. Jadi chassis kami cat. Kemudian kalau sudah tercat kondisinya, kemudian kita iluminasi baru dibawa ke atas sini. Nah, nanti di production line di sini kita punya production line dua line. Tapi kita gunakan sementara satu dulu aja karena memang satu sudah cukup. Nah ini setelah sasis tadi itu kemana Pak? Sasis naik? Kita pasang ya. Jadi sasis sana nanti ada di sini yang merakit axle-nya. Ya. Di mana di sini Pak? Ya, ini untuk masang roda depan. Ini yang mau ditunjukkan adalah roda belakang. Unit kami, gerobak kami itu
kami bagi atas 5 komponen utama. 5 komponen, Pak. 5 komponen utama. Apa aja tuh, Pak? Yaitu satu adalah chassis. Chassis yang tadi ya, Ya, dicat. yang dari jet yang naik. Kemudian ada baterai, kemudian controller, oke. controller. Kemudian juga tentu motornya, Motor, dan satu lagi adalah charger. charger ya. Ya. Nah, Ada 5 itu, Pak ya. betul. Nah, yang sudah kami dapat dari Pak lokal itu adalah chassis. Chassis kami itu kami subkan atau kami mendapatkan chassis kami adalah dari perusahaan otomotif Jepang, Okuma namanya, dan Okuma ini mensuplai komponen Chassis untuk, itu ya. betul. Ya, jadi Okuma ini mensuplai komponen-komponen untuk kendaraan-kendaraan Jepang, misalnya Isuzu atau Daihatsu seperti itu. Oke. Jadi kalau untuk kualitas Tidak perlu diragukan lagi, Pak ya. karena sudah dari perusahaan yang memang digunakan produknya oleh perusahaan otomotif yang terkenal, yang sudah dikenal di Itu Indonesia. dari chassisnya ya, Pak ya. Betul. Itu ya, satu. Kemudian baterai kami adalah sudah juga dari lokal. Baik yang lithium maupun yang VRLA. Oke. Ya, yaitu yang dari lokal. Nah, untuk yang masih kami import ini adalah motornya. Oke, motor ini masih Ya. impor berarti, Pak ya. Masih import. Kemudian controllernya, ini controllernya, ya. Kemudian juga nanti ada chargernya, nanti juga bisa di sana. Nah, ini kami sedang merakit roda ke axle-nya, ya. Kemudian kalau saya katakan ini kami masih import satu gelondongan ini. Oke. Ya. Secara total jadi udah berapa sih, Pak, ininya? Tingkat kandungan lokalnya atau Tingkat TKDN? kandungan lokalnya itu baru saja kami mendapatkan konfirmasi hampir 40%. Hampir 40%. Ya, yaitu untuk chassis dan untuk baterai. Oke. Kalau kapasitas produksinya sendiri di sini bisa berapa, Pak? Kalau Di line satu line ini? ya, kalau satu line ini bisa sekitar 4 sampai 5 unit. 4 sampai 5 unit. Ya. Kalau 2 berarti bisa 10. 10-an. Oke. Nah, ini axle di sini dirakit, kemudian kalau sudah dipasangkan ke chassis ini. Oh, langsung dari Ya, apa tadi? itu nanti dipasang terbalik, setelah dipasang dia naik ke sini. Oke. Nah, di sini semua dipasang, ya, elektriknya, kemudian juga untuk yang lain-lainnya. Jadi sebelum chassis ini naik, itu harus sudah dicat dulu, Pak ya? Ya, nah kami juga punya fasilitas cat di sini karena memang awalnya di sini adalah paint repair. Jadi masalah cat langsung juga. Setelah dari sini kemana nih, Pak? Kalau sudah seperti ini, oke, ini kan baru chassis ya. Iya, baru chassis. Nah, jadi chassis nanti akan jadi seperti ini. Oh, ini yang sudah... Ini sudah lengkap. Nah, sudah lengkap dalam artian tinggal sekarang kalau misalnya customer butuh gerobak misalnya adalah ini misalnya ya yang kargo, maka tinggal pasang aja ya sesuai kebutuhan, Pak ya. Ya. Tentunya ini juga masih belum komplit, maaf. Ini masih ada tempat duduknya, seat box-nya dan Oke. Berarti setelah chassis ini terpasang dengan motor dan controller, itu baru penentuan untuk box-nya, Pak ya? Iya, tergantung dari customer. Tergantung dari customer. Ya, betul. Dan tempat duduk dan ya, segala macam. Contohnya yang sudah siap itu udah tinggal menunggu mau diisi gerobaknya. Oke. Ini sudah terpasang semua. Nah, ini contoh-contohnya yang tinggal menunggu gerobaknya aja. Jadi kalau customer minta contohnya, ya kan kita punya 5 standar. Ya, kita punya 5 standar cat ya. Kuning, merah, hijau, biru, coklat ya. Nah, sekarang tinggal customernya minta apa, nanti tinggal dinaikkan aja. Udah ya, Pak, tahapannya? Ya, sebenarnya sederhana. Ya, sederhana ya. Sederhana sekali. Karena partnya yang pokoknya itu 5 tadi itu ya. 5 tadi, betul. Nah, 5 itu sudah kami bagian sudah kami lokalkan atau kami sudah dapat dari lokal. Mudah-mudahan juga bisa cepat bertambah. Misalnya kalau misalnya baterainya
walaupun baterai kami sudah lokal, tapi karena kandungan baterainya masih import sehingga masih rendah kandungan lokalnya. Ya mudah-mudahan dengan apa namanya semakin semaraknya produksi baterai, kita bisa juga mendapatkan kandungan baterai yang lebih tinggi sehingga akan lebih murah lagi, lebih baik lagi. Oke, Pak, ini kan saya nih yang penasaran nih ada produk baru nih Pak ya. Iya. Apa Gliss Jeep ini kan? Ini Ya. diproduksi di sini juga? Ya, ini produksi kami di sini, ya. Ini malah apa namanya baru nanti akan dengan ini, jadi pakai pintu seperti ini, ya, yang sudah terjual dan dijual di beberapa wahana. Ada yang seperti hijau Itu, ini. Pak, ya? Ya. Berarti ini bukan buat UMKM Pak ya? Ini untuk hobi, Untuk para hobi ya, yang punya hobi apa namanya kendaraan seperti ini kan mas banyak juga itu ya, yang apa bapak-bapak tapi masih ingin mainan. Lumayan. Nah, seperti ini. Tapi juga digunakan di beberapa wahana, disewakan ya untuk seperti ini. Ya, Oke. jadi ini adalah produk tambahan kami. Produk tambahan ini yaitu Pak ya? Mini Jeep. Betul. Ini Jeep. Iya. Harganya berapa sih ini Pak? Waduh, ini baru ya. Kalau yang ini tipe baru, jadi kami juga belum punya ini, Oke. belum punya apa namanya perhitungan. Ke depan bakal ada produk lagi nggak sih Pak? Dari Gliss? Ya, kami sedang mengembangkan produk yang namanya e-mover, ya. Jadi bisa digunakan di apa namanya di pabrik. Kami juga punya sebenarnya roda 3, tapi kami pengen roda 4. Jadi misalnya untuk mengangkut material atau barang dari gudang, kemudian dibawa, ditarik, dibawa ke produksi. Ya. Buat di pabrik gitu maksudnya? Betul, di pabrik. Atau juga misalnya juga bisa tempat-tempat peristirahatan yang bukan hotel, tapi yang bangalo gitu untuk mengangkut barang-barang tamu gitu tamu. Kan biasanya front office-nya jauh dari tempat kamarnya dia, itu bisa seperti itu. Oke, jadi di salah satu proses produksinya tuh ada yang namanya apa Pak? Pembuatan nomor rangka Ya. dan Nomor motor. nomor motor. Ya. Oke, jadi gimana sih Pak prosesnya Pak ini? Ya, jadi kan memang untuk customer yang membutuhkan nantinya plat nomor, maka dibutuhkan nomor rangka dan nomor motor. Nah, nomor rangkanya itu kami letakkan di sini menggunakan mesin Di laser. sasis ini Pak ya? Di nomor chassis, ya. Ini menggunakan MFU, contohnya ini MFU 300, jadi ini adalah diproduksi di Jawa Barat, ya. Indonesia, Jawa Barat, punya ini tipe 300. Ya, kemudian di belakangnya ini ada tahun pembuatan, ini running number. Jadi ini memang adalah nomor yang sudah ditentukan oleh dalam perhubungan. Dan kalau ini motornya, jadi nanti kami akan kirim data-data ini Untuk penerbitan STNK nanti Betul. Pak ya? Betul. Jadi tergantung sekarang customernya apakah membutuhkan atau tidak membutuhkan, tapi setiap rangka itu kami sudah beri nomor. Oke, dan jadi motornya. nggak perlu khawatir ya Pak untuk yang tadi customer yang mau dipakai di jalan, di jalan raya. Iya, Gitu. iya. Atau misalnya beli yang sudah bekas, katakanlah yang awalnya nggak punya nomor, tapi dia ingin punya nomor. Oh bisa. Ya kan tinggal menyebutkannya aja. Kemudian untuk spare part di sini juga lengkap Pak ya? Oh nah, ya seperti saya katakan tadi sebelumnya, karena kami di sini memproduksi, jadi semua part ada di sini. Jadi kalau misalnya ada yang dibutuhkan oleh customer, ya karena misalnya terjadi kerusakan di tempat mereka, kemudian mereka butuh penggantinya, pasti bisa didapat dari kami. Jadi kami tinggal kirim aja. Jadi tidak perlu khawatir mengenai spare part. Apapun itu Pak ya, mau baut Apapun, kecil dari tuh- baut yang kecil sampai kepada kabel-kabel untuk ukuran panjang itu juga ada semua ya ada Pak ya? semuanya, karena memang di sini kami produksi. Oke, siap. Iya.
Oke teman-teman, sekian bincang-bincang saya dengan Pak Budi. Oke Pak Budi, terima kasih banyak nih. Terima kasih banyak atas Sudah diajak keliling nih. kedatangannya. Ya, dengan senang hati. Jika butuh informasi atau ingin informasi yang lain, silahkan kami terbuka ya, Baik. untuk memberikan informasi. Ya. Oke. Sekali lagi Siap. terima kasih juga untuk kedatangan Siap, kami. terima kasih Pak kedatangan Budi. ya, Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Berita News. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.